dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan dasar baut, mur, dan ring. Jadi ini masuk dalam mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Langsung saja. Jadi dasar-dasar dan mengencangkan baut dan mur. Nah, baut ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada yang dinamakan dengan diameter ulir, bagian ulirnya, kemudian ada bagian kepala baut dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama ini diameter ulir. Diameter ulir adalah diameter diameter si poros bautnya ini yang ada ulirnya ini. Jadi diameter ini nih. Ini biasanya diameternya ada 8, 6, 10 dan seterusnya. Jadi kalau kita nyebut diameter ulir berarti diameter bagian ini, ulirnya ya. Kemudian ada yang namanya hubungan ulir baut atau disebut dengan pitch. Jadi baut ini kan bentuknya kalau kita perbesar seperti ini. Dia ada semacam istilahnya gunungan. Nah, pitch atau hubungan ini adalah jarak antara puncak ini dengan puncak di sini. Nah, ini adalah yang disebut dengan hubungan atau pitch. Kemudian panjang baut itu dari mana? Panjang baut ini dari di sini sampai dengan ini. Jadi kepalanya nggak dihitung. Nah, kemudian ini ada juga yang disebut dengan panjang ulir karena tidak semua baut itu ulirnya full. Ada yang hanya separuh, ada yang seperempat mungkin, ada yang sepertiga. Nah, biasanya semakin panjang baut ya ulirnya hanya pada bagian ujung-ujungnya saja. Nah, kemudian ini biasanya baut itu punya ukuran atau punya nama sebutan. Nah, sebutannya itu berdasarkan dimensinya. Contoh, ini ada baut dengan ukuran M6 dikali 1.0 atau 1,0 gitu ya, dikali 10. Nah, M ini menunjukkan bahwa baut ini bautnya tipe metrik ya. M singkatan metrik nih, jadi bautnya baut tipe metrik. Kemudian 1,0 ini adalah hubungan atau pitch-nya. Jadi jarak antar puncak ulirnya itu 1 mm seperti ini. Nah, kemudian M6 tadi ya. M6 6-nya ini adalah diameter ulir. Yang ini diameter ulir bautnya 6 mm. Kemudian M6 kali 1,0 tadi hubungan atau pitch-nya dikali 10. 10 ini adalah panjang bautnya dan ini dalam satuan milimeter. Jadi M6 kali 1,0 dikali 10 itu artinya baut ini baut tipe metris dengan diameter ulir 6 mm. Kemudian pitch-nya atau hubungannya itu 1,0 mm dan panjang bautnya adalah 10 mm. Nah, selanjutnya ada baut yang berbelok arah. Berbelok arah artinya apa? Biasanya kalau baut itu kebanyakan untuk mengencangkan kita putar ke arah kanan atau searah putaran jarum jam. Nah, ada juga kondisi tertentu yang mengharuskan baut itu dibuat mutar ke arah sebaliknya. Jadi untuk mengencangkan itu arahnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, biasanya baut yang seperti ini ada tanda khususnya. Nah, contohnya ini nih. Dia tandanya berupa arah panah ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan lebar di flat. Nah, ini lebar di flat ini lebar bagian kepala bautnya. Jadi seperti dicontohkan ini. Nah, ini seperti dicontohkan ini. Ini kan kunci 10. Artinya baut ini lebar di flatnya itu 10 mm. Jadi kalau pakai kunci 10 berarti baut yang dikencangkan ukuran flatnya ini 10 mm. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh beberapa
ukuran baut. Jadi yang pertama ini yang lebar di flatnya 8 mili, itu diameter kali hubungan 5 dikali 0,8. Kemudian yang kedua ada 8 mili, lebar di flat 8 mili, diameter kali hubungannya adalah 6 kali 1 mm. Nah, ini ada perbedaan. Yang pertama ini lebar kepalanya atau lebar flatnya 8, tapi diameter kali hubungannya 5 kali 0,8. Sedangkan yang kedua ini sama-sama lebar di flatnya 8 mili, tapi diameter kali hubungannya 6 dikali 1. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi pada saat kita menggunakan baut, yang penting, yang terpenting itu adalah kita perhatikan diameter dikali hubungannya. Kenapa? Karena kalau kita berpatokan pada lebar di flat, misalnya baut 10, gitu kan, baut 10 pakai kunci 10, atau baut 8 pakai kunci 8, ternyata bisa jadi diameter dan hubungannya itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita nyebutkan yang ini, kepalanya ini berubah atau berbeda, nggak masalah. Yang penting ulir dan pitch-nya itu sama, gitu. Kemudian, nah di sini ada lebar flatnya 10, diameter kali hubungannya 6 dikali 1. Jadi lebih tepat kalau kita menyebutkan ukuran baut berdasarkan diameter ulir dan hubungan atau pitch-nya. Nah, sedangkan kebiasaan di bengkel-bengkel itu menyebutkannya hanya berdasarkan lebar di flat atau pakai kunci berapa baut itu. Misalnya baut 10 berarti dia pakai kunci 10, baut 6 baut 8 berarti dia pakai kunci 8, baut 12 dia pakai kunci 12. Nah, itu bisa jadi kurang pas. Kenapa? Karena ada kondisi yang seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada tanda kekuatan baut. Jadi baut itu kan punya kekuatan. Kalau misalnya kekuatan yang kita berikan, misalnya kita kencangin, mungkin ada yang pernah mengalami kita mengencangkan baut, terlalu kencang, akhirnya bautnya putus atau patah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ini untuk baut-baut dengan kepala seperti ini itu ada tandanya. Jadi ada yang ada tanda, ada yang tidak ada. Kalau dia tidak ada tandanya, artinya di sini polos, nggak ada tanda begini, itu tingkat kekuatannya 5,8 atau memiliki gaya tarik 500 sampai 700 MPa. Kemudian kalau ada tandanya seperti ini, itu artinya baut itu tingkat kekuatannya 8,8 atau gaya tariknya sebesar 800 sampai 1000 MPa, lebih besar daripada yang ini, berarti lebih kuat. Nah, kalau untuk baut yang tipe begini, baut soket atau baut yang dengan kepala obeng misalnya, ini kan obeng plus, ya, itu ada tanda dan tidak ada tanda. Kalau ada tanda X, artinya dia kekuatannya 8,8. Nah, jadi kalau di baut soket begini, atau istilahnya kita nyebutnya baut L itu ya, kalau dia ada tanda berarti kekuatannya hanya 8,8. Sedangkan kalau tidak ada tanda justru lebih besar, 10,9. Nah, sedangkan yang baut begini, skrup mesin ini bautnya menggunakan obeng plus. Kalau tidak ada tandanya berarti kekuatannya hanya 5,8. Sedangkan kalau ada tandanya dia kekuatannya 8,8. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh baut, jenis-jenis baut dan mur. Yang pertama ini ada baut hex flank, kemudian yang kedua adalah kepala kecil hex flank, jadi sama-sama hex flank tapi kepalanya lebih kecil. Kemudian yang nomor 3 ini ada baut hex, ini baut yang biasa banget, yang biasanya dijual di toko-toko bangunan, ini bentuknya seperti ini. Kemudian nomor 4 ini adalah soket, baut soket. 5 ini adalah mur hex flank, 6 ini adalah mur hex. Jadi intinya yang nomor 6 ini kan tadi mur hex, nomor 5 ini hex flank. Jadi ada hex,
ada hex flank. Bedanya apa? Bedanya di bagian ini nih. Istilahnya ada apa namanya ya? Ada lebihannya ini. Kalau ini kan udah begini langsung mur tanpa ada embel-embelnya, tanpa ada tambahan ini. Kalau yang flank berarti dia ada tambahannya. Oke. Yang nomor 7 ini adalah mur topi. Ini biasanya di bagian kepala silinder, knalpot biasa menggunakan mur seperti ini. Nomor 8 ini adalah sekrup kepala datar. Nomor 9. Nah, sekrup kepala datar berarti dia pada saat dipasang itu posisi kepala bautnya ini, kepala sekrupnya ini rata dengan komponennya. Jadi ibaratnya kayak